Oke. Aman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu produk yang menarik yang akan segera launching di Indonesia ya. Nah, ini kita sama-sama belajar karena memang belum masuk ke Indonesia juga. Jadi di sini saya pun belajar ya, teman-teman ya. Produk ini sangat menarik, teman-teman. Nah, tapi mungkin kadang-kadang orang menganggap remeh, nggak perlu dan nggak usah beli produk ini. Kenapa? Lah, ini kayak ceret aja gitu ya. Kayak teko aja, ngapain sih gitu kan. Kita minum selama ini juga sudah baik-baik saja. Kadang kita justru meremehkan hal yang paling sederhana. Kitanya yang anggap sederhana. Sebenarnya tidak sederhana, teman-teman. Kita yang menganggap hal ini sederhana, ya. Tapi kita tidak menyadari sebenarnya pergeseran zaman dulu sama sekarang udah berbeda, ya. Zaman dulu kira-kira mungkin 60 tahun yang lalu, eranya orang tua kita, ya kakek nenek kita, kondisi udara, air semua sehat. Namanya polusi dan pencemaran dari air tanah pun sangat minimal. Kondisi sekarang beda sekali. Sehingga gaya hidup kita nggak bisa lagi sama seperti kita dulu. Banyak hal yang kita tidak mengerti itu yang berkontribusi terhadap kerusakan di organ tubuh kita. Terjadi kerusakan di peredaran darah kita. Sehingga kita menemukan kondisi sekarang jenis penyakit lebih beragam dibandingkan dulu. Gitu ya. Dan juga yang tadinya sehat-sehat saja, tidak ada gejala apa-apa, tahu-tahu kemudian menderita penyakit yang sangat susah untuk diobati. Nah, apa aja kendalanya? Kita sudah berusaha minum suplemen. Kita tahu ya teman-teman, Atomi menyediakan suplemen yang luar biasa buat kita. Kita minum hemohim. Dengan kita rutin minum hemohim sehari 2 saset, apakah itu sudah cukup menjaga kesehatan kita? Memang betul minum hemohim sehari 2 saset itu sudah sangat membantu. Tapi banyak faktor lain di luar sana yang juga akan membuat kita ini eh, mendapat suatu penyakit. Apa aja? Banyak sekali, termasuk air yang kita minum, teman-teman. Ya, nah coba kita lihat. 60% di tubuh kita itu adalah air. Kita bisa lihat ya, di jantung kita, paru-paru kita, otak kita, kulit kita, semua itu adalah sangat banyak kandungan airnya. Ya, kita bisa lihat di otak kita. Otak kita ini teman-teman itu nggak kering loh. Itu basah, itu ada air. Ya. Kulit itu ada air. Ya, orang yang bisa keriput ya, bisa kelihatan kering kulitnya karena selain kehilangan kolagen itu karena kandungan airnya kurang. Jadi setiap hari ini kita butuh mengkonsumsi air yang cukup banyak. Darah kita padat atau cair, teman-teman? Cair ya. 90% itu adalah air. Sesuatu yang cair di darah kita, ya. Di bone kita, gel-gel persendian kita, semua itu air, ada airnya, ya. Jadi tidak bisa namanya persendian kita pikir kita makan yang cukup, suplemen cukup, tapi minumnya kita kurang. Banyak sekali terutama perempuan, teman-teman. Ya, saya banyak sekali mendengar ya, zaman sebelum online ya, kalau kita yang masih sering ke ITC Mangga 2, ke Pasar Baru, kalau kita masih sering ke toko-toko baju yang seperti itu, mereka itu toilet umumnya kan jauh ya dari tempat-tempat mereka jualan. Tahu nggak? Paling sering kita mendengar komentar apa mereka? Mereka malas minum, alasannya apa? Malas pipis. Mereka malas pipis jadi mengurangi minum. Ini alasan yang sangat bodoh menurut saya, teman-teman. Ya, walaupun memang nggak nyaman ya kita di WC umum jauh, tapi kita mengurangi minum. Minum ini sangat penting untuk semua kesehatan kita. Siapa yang sering mendengar ini? Alasan bahwa malas minum banyak karena malas pipis. Anda ketik satu. Kalau pernah dengar statement dari kalangan kita, teman-teman Anda, saudara Anda, dia lagi ngapain kayak dia bilangnya malas minum karena malas pipis. Pernah dengar atau hanya Rini yang mendengar ini? Karena saya sering sekali mendengar ini. Ada dulu ya, ada BT juga. Banyak teman-teman. Nah, jangan kita mengurangi air hanya alasan malas pipis. Ini juga akan merusak ginjal kita. Ya, muscle otot kita, lever kita. Semua butuh air yang cukup, teman-teman. Ya, paham ya? Jadi
Terutama ini dia perempuan, apalagi kalau dia pakai baju yang sudah sangat susah untuk dia buka, untuk dia buang air kecil. Jadi dia kurangin minum. Jangan teman-teman ya. Lebih baik kita ribet sedikit tapi kita sehat. Nah teman-teman, dengan Anda melihat slide ini, Anda tahu berarti kita harus minum banyak. Nah oke, kita minum banyak berarti yang kita minum apa? Air dari galon kita. Kalau 60 tahun yang lalu semua orang tua kita di rumah itu masih masak. Betul nggak? Di rumah dulu, di orang tua saya dulu pun masak. Di rumah kakek nenek saya apalagi semua masak. Masak di ceret, masak di teko. Ya, tidak ada orang yang pakai galon. Nggak ada. Sekarang aja kita nggak menemukan lagi orang masak air, tapi kita semua minum air kemasan. Nah, kita minum. Teman-teman tahu nggak apa yang ada di dalam air dalam air galon kita? Banyak sekali yang namanya hal-hal kecil yang tidak boleh ada di dalam tubuh kita tapi kita minum. Karena menurut mata kita kalau kita lihat itu sudah bening, sudah bersih. Kita minum dalam tubuh kita. Nah, nanti di slide berikut kita akan melihat apa sih ya yang ternyata akan merusak tubuh kita. Yang setiap hari kita masukin loh ini teman-teman. Ya, kita setiap hari masukin. Nah, kita coba kita lihat lagi. Apa yang membuat kita menjadi waspada terhadap air yang kita minum? Silakan slide berikut. Nah, kita melihat manfaat dari minum dulu sehingga kita menyadari bahwa pentingnya minum ya. Menggantikan air yang Anda keluarkan setiap hari. Anda keringatan, Anda pipis ya. Banyak hal yang kita lakukan dalam pembuangan air. Kita perlu masuk. Makanya orang kalau yang diare ya kita minum yang banyak, jangan sampai dehidrasi. Ya. Jadi Anda buang air yang banyak di tubuh Anda perlu asupan yang banyak. Ya, perlu minum yang banyak. Kedua, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi. Benar teman-teman, kalau Anda kekurangan minum, Anda akan kehilangan konsentrasi loh. Anda akan seperti fly. Ya, pernah coba? Coba, kalau Anda dalam kondisi dehidrasi, ini Anda akan kehilangan konsentrasi. Ya, penting di saat apa? Kalau Anda lagi jalan-jalan ya, ke tempat yang dingin ya, ataupun Anda di ruangan AC ya, Anda tidak merasa keringat. Saya selalu merasa di kondisi manapun saya harus ciptakan kita latah minum. Jangan minum tuh tunggu haus. Kalau Anda minum tunggu haus, maka yang terjadi di saat Anda di ruangan yang dingin, Anda tidak keringatan, Anda tidak merasa haus, Anda tidak minum. Padahal tubuh Anda sudah butuh air. Kenapa? Di saat di suhu yang dingin, AC semua itu menyerap air keluar. Ya, AC yang dingin di ruangan yang dingin, Anda jalan-jalan di negara yang suhunya lagi dingin, itu cuacanya kering. Kulit Anda akan keriput. Coba kalau Anda tidak pakai skincare yang cukup, Anda pergi main ke tempat yang suhunya dingin, kulit Anda akan kering sekali. Ya. Nah, kalau kita tidak minum, nah itu akan memperparah. Jadi minumlah, jangan tunggu Anda haus. Ya. Tahu Anda butuh air, ya. 3, mengurangi rasa lelah. Yaitu Anda kalau kekurangan air, Anda akan lebih cepat lelah. Anda kalau jalan-jalan, dibalik lagi ya. Tadi kalau Anda jalan-jalan di negara yang musim dingin, Anda kekurangan air tanpa Anda sadari. Sebaliknya, kalau kita jalan-jalan di suhu yang sangat panas, kita dehidrasi. Kenapa? Karena keluar keringat banyak. Sehingga kita merasa lebih cepat lelah. Ya, jalan-jalan di musim panas Anda akan cepat lelah. Kayak tadi ya, ada Ida, ada siapa tadi yang bilang, aduh gerah banget, AC aja nggak mempan. Di saat kita kegerahan, kita lebih cepat lelah. Ya. Keempat, mengurangi berat badan. Kok bisa? Apa hubungannya? Ya, air mengurangi berat badan. Apa hubungannya? Ya, karena waktu kita mau diet atau Anda olahraga, Anda mau melakukan pembakaran lemak di tubuh. Anda berharap tubuh Anda, metabolisme tubuh Anda membakar lemak. Nah, ini membutuhkan air. Ya. Pembakaran lemak dalam tubuh Anda itu beberapa tahap. Anda jangan bayangkan minum Forti itu lemak tiba-tiba udah terbakar. Anda makan Avofenon, Anda sudah merasa lemak Anda terbakar. Anda olahraga, Anda merasa lemak terbakar. Lemak terbakar itu ada beberapa proses teman-teman. Ya, sangat penting tubuh membakar lemak itu molekul lemak tuh dipecahkan menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Dalam proses ini air dibutuhkan terutama di dalam tahap yang disebut hidrolisis. Jadi air bersih sangat dibutuhkan menunjang pembakaran lemak dalam tubuh kita. Ini juga salah satu alasan
Mengapa kalau kami yang tubuhnya terjaga dengan baik, salah satu alasannya kami tidak pernah kekurangan minum. Ini penting teman-teman. Ya, Anda bisa lihat saya di mana-mana bawa botol air. Ya, nah kelima membuang racun. Ya, karena pasti kita jadi keringetan. Kita minum yang cukup, pasti kita juga bisa keringetan. Kita buang pipis, ya, buang BAB itu semua ada air dan racun yang keluar. Menghidrasi kulit. Nah, itu yang berkaitan dengan tadi yang nomor 2. Ya, kalau Anda kekurangan air, kulit Anda akan kering. Jadi kalau Anda tidur di malam hari, ya, Anda kurang minum sepanjang hari, Anda tidur dan Anda berada di ruangan AC, kulit Anda akan kering. Jadi minum air akan menghidrasi kulit Anda, mencegah sakit kepala. Nah, teman-teman yang sering sakit kepala, coba Anda koreksi diri, Anda lihat apakah Anda cukup minum selama ini, ya. Mendapatkan nafas yang segar, ya, memperbaiki mood Anda, ya. Jadi penting sekali minum air. Nah, sekarang kalau penting sekali minum air apa yang kita minum? Nah, itu pertanyaan berikutnya, ya. Sampai di sini teman-teman paham ya betapa pentingnya kita kecukupan minum air. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, itu ya keluarga yang bahagia minum air. Nah, ini teman-teman, ini pemandangan yang ada di kita. Ya, kita bisa lihat begitu banyak plastik-plastik yang berhamburan ya. Kalau kita lihat di sampah-sampah ya. Sampah apa yang paling banyak? Plastik, teman-teman. Ya, botol plastik ini yang paling banyak. Teman-teman, pitcher kita ini kalau di negara lain ya, memang ini pitcher ini standarnya adalah air di negara Korea atau negara-negara di mana air ledeng mereka bisa langsung minum. Sehingga salah satu alasan bagi negara di sana, kalau teman-teman punya keluarga atau punya anak di negara yang standar minumnya sudah boleh langsung dari keran, itu sangat baik kalau Anda menyarankan atau membelikan pitcher ini untuk anak Anda. Kenapa? Karena biar mereka mengurangi minum dari botol yang mereka beli. Mereka bisa langsung dari ledeng mereka, langsung dari keran mereka, mereka boleh langsung minum. Nah, kenapa dengan standar keran yang boleh langsung minum, mereka masih membutuhkan pitcher ini? Karena bagaimanapun namanya pipa-pipa ya, instalasi yang mereka pasang sudah bertahun-tahun, walaupun memang standarnya mereka jaga, pasti juga ada bakteri yang kelolosan. Akan jauh lebih steril dan bagus kalau mereka pakai pitcher ini, mereka saling lagi ya. Oke, lanjut kita lihat slide berikut. Kita lihat. Nah, Indonesia juara 1 konsumsi mikroplastik. Apa aja? Kita lihat sehari-hari kita. Apa aja kita makan dan minum itu pasti ada berhubungan dengan plastik. Sehingga tanpa sadar kita menumpuk diri kita dengan mikroplastik. Ini salah satu yang juga membawa kita menjadi teman-teman kita semua, kalangan kita banyak yang menderita autoimun. Yang kita tahu sekarang autoimun ratusan jenis teman-teman. Ya, hampir berapa lama ke depan muncul lagi jenis yang baru, muncul lagi jenis yang baru. Kenapa demikian? Karena sekarang kondisi lingkungan kita sudah tidak bersahabat dengan kita. 60 tahun yang lalu sangat minim kita mengkonsumsi yang namanya mikroplastik masuk ke dalam tubuh kita. Beda dengan kondisi sekarang ya. Kita lihat lagi. Nah, coba kita cari tahu apa yang mengganggu, apa yang terganggu oleh mikroplastik dan nanoplastik yang masuk dalam tubuh kita yang kita tidak sadari kita masuk. Kita minum air galon teman-teman ya. Kemarin dijelaskan bahwa dalam air galon itu juga banyak sekali mikroplastik yang terbawa yang kita minum. Ya, banyak sekali pasti guratan-guratan apa yang ada di dalam plastik di dalam galon kita itu yang kita mata kita nggak bisa lihat teman-teman. Semakin kecil kemasannya berarti akan semakin banyak residu dari mikroplastik dan nanoplastik di dalam yang kita minum. Ya, kita kemana-mana kita beli, kita merasa oh lebih sehat daripada kita minum sirup atau jajanan es. Kita minumnya air mineral. Kita beli botol air mineral. Itu semua banyak sekali mikroplastik yang akan terbawa masuk dalam tubuh kita. Nah, apa aja yang akan mengganggu? Kita coba lihat dari gambar ini ya. Dari sebelah kiri ya kita lihat ya. Yang tengah itu adalah sistem otak kita. Ya. Makanya sekarang mungkin banyak orang yang lebih cepat pikun ya. Sistem dari saraf kita itu banyak yang terganggu. Yang sebelah kiri mulai dari sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah kita pun terganggu karena banyaknya mikroplastik yang masuk dalam tubuh kita. Apalagi sistem urin.
Ya, banyak sekali orang yang menderita infeksi saluran kemih, infeksi saluran kencing. Ini terjadi pembengkakan di tempat area tempat organ untuk kita buang urin kita, ya, kantung kemih kita. Nah, di sini ternyata ini juga termasuk salah satu yang akan mengganggu proses pembuangan urin kita, ya. Apalagi ternyata yang ketiga ini adalah reproduksi, teman-teman. Radang ovarium. Mungkin kita nggak pernah menyadari. Kenapa? Karena misalnya yang seperti pembengkakan, yang tadi infeksi saluran kemih, ya, kemudian mengganggu reproduksi, ini tidak terjadi dalam satu hari, teman-teman. Dan setiap orang memang berbeda-beda. Tidak berarti semua orang sekarang ini semua menderita gangguan reproduksi ataupun infeksi saluran kencing. Tapi ini adalah salah satu penyebabnya. Banyak teman-teman kita di sana mengalami ini. Nah, salah satu faktor yang mendukung itu adalah ternyata adalah mikroplastik dan nanoplastik yang masuk dalam tubuh kita, ya. Reproduksi ini terjadi mengakibatkan radang ovarium, kelainan di metabolik lipid yang mempengaruhi keturunan. Sehingga teman-teman, semakin banyak sekarang ini memang pasangan yang tidak bisa memiliki anak dengan alasan kelainan atau kesuburan daripada sel telur dan sperma, teman-teman. Ataupun terjadi pembuahan, anaknya lahir, ya, ternyata ini juga mengganggu si anak ini apabila sudah terlalu parah. Jadi anak ini tidak maksimal. Kondisi terjadinya janin ini sampai dia lahir, ini kesehatan yang dia bawa dalam tubuh dia ini sudah tidak sehat si anak ini. Sehingga kita bisa lihat betapa banyak anak-anak yang lahir kemudian mereka autis. Kemudian mereka mengalami banyak kelainan waktu lahir, ternyata membawa cacat dari lahir. Nah, ini semua menjadi bagian daripada persentase dari hal-hal ini. Berikut lagi apa? Tulang, motorik, teman-teman. Ya, pergerakan yang melambat. Ternyata kok kita baru usia 60 kok udah nggak lincah banget. Dulu orang tua saya 60 masih bisa ini, masih bisa itu. Ya, kenapa sekarang makin ke depan ini orang-orang di usia 50 sudah sakit dengkul, ya. Sakit dengkul, Anda udah nggak bisa jongkok, Anda nggak bisa ini, pergerakan Anda lambat, Anda nggak lincah lagi, ya. Terjadi penurunan daripada motorik ini. Ya, keempat apa? Sistem endokrin. Menurunnya kualitas dari sperma. Nah, ya kalau yang tadi yang perempuan, nah ini yang sperma. Sehingga ini juga memberikan dampak terhadap perkembangan anak. Sama dengan tadi. Kalau bibitnya udah nggak maksimal, ya, sperma kondisinya tidak maksimal, sel telur dalam kondisi tidak maksimal, mereka terjadi pembuahan, terjadi bayi yang akan lahir, ini pun tidak akan maksimal kesehatan daripada si baby ini, ya teman-teman. Kita tahu waktu kita mau menanam tanaman aja kita cari bibit unggul katanya, supaya kita bisa menghasilkan buah dari tanaman yang kita tanam itu maksimal. Nah ini sama teman-teman, ya. Jadi sperma dan sel telur kita sudah tidak maksimal. Berikutnya yang kelima, sistem pernapasan. Terjadi inflamasi, fibrosis paru, ya. Jadi bukan hanya polusi dari knalpot di luar sana, tapi juga dari minuman yang kita masuk, ya berikut knalpot yang masuk, yang kita hirup. Juga dari polusi semua udara, ya, udara pembakaran sampah plastik yang tadi begitu banyak, itu juga dibakar. Itu juga menjadi mikroplastik dan nanoplastik, semua hirupan plastik yang dibakar itu juga masuk menjadi racun di dalam tubuh kita. Ya, apalagi sistem kekebalan tubuh, imun sistem kita, ya, sehingga menjadi penyakit autoimun. Nah, ini teman-teman, semua ini menjadi bagian yang berkontribusi terhadap banyak penyakit yang terjadi dalam tubuh kita. Sistem pencernaan, menghambat pencernaan. Anda lihat, rata-rata semua orang sakit MAH. Betul nggak? Kembung, ya, asam lambung. Sehingga coenzim dan probiotik laku banget. Kenapa? Karena memang pencernaan. Nah, ternyata pencernaannya ini dikontribusikan juga dari minuman yang mereka minum terlalu banyak mengandung mikroplastik. Ya. Nah, kita lihat ini jadi sangat mengerikan bagi
negara-negara luar yang mereka sudah mulai boleh minum dari keran, mereka bisa menghindari kemasan. Nah, sekarang kita bagaimana? Ya, kita kan pakai galon karena ini Indonesia. Sekarang kita lihat per negara ya. Sekarang kita lihat dari negara kita. Negara kita belum bisa kita minum air dari keran langsung. Nah, jadi bagaimana kita? Berarti kita sehari-hari masih pakai air galon, ya. Nah, di sini tujuan kita beda dengan negara lain. Negara lain sekalian mereka akan menghemat biaya pembelian air galon karena mereka langsung dari keran. Nah, kami juga sangat menyarankan kalau bisa memang tidak dari keran kita langsung. Kenapa? Karena standar dari kebersihan air kita, air ledeng kita beda dengan negara lain. Jadi lebih baik tetap Anda rebus, kemudian Anda saringkan lagi di pitcher kita. Atau kita dari galon yang kita beli selama ini, kemudian itu yang disaringkan. Kenapa? Supaya kita melepaskan mikroplastik dan nanoplastik daripada air galon kita, teman-teman. Supaya bisa meminimalkan resiko kita untuk penyakit-penyakit yang kita sebutkan ini. Ya, ingat teman-teman, kita bukan bilang menjamin semua apa yang kita lakukan adalah kita berusaha meminimalkan resiko untuk hal-hal ini. Ya, kita lihat lagi berikutnya. Nah, solusinya apa? Nah, ini ya kita bisa lihat. Atomi menjawab kebutuhan kita. Akan membawa kita akan membawa kita mendapatkan air yang lebih bersih supaya bisa meminimalkan mikroplastik yang akan masuk dalam tubuh kita. Nah, Atomi menghadirkan kita Atomi isi clean water filter pitcher ya. Jadi ini adalah satu produk yang luar biasa supaya bisa menyaring mikroplastik dan semua logam-logam berat dan semua hal yang tidak boleh masuk di dalam tubuh kita tanpa dia menghilangkan mineral yang seharusnya ada di dalam air itu supaya tubuh kita bisa mendapatkan mineral yang seharusnya ada. Keren ya? Nah, ini luar biasa. Itulah keunggulan daripada produk kita. Nah, jadi teman-teman, bagi Anda punya anak atau keluarga di luar negeri di standar negara yang sudah bisa minum dari air keran, ini akan sangat menghemat biaya mereka untuk beli air. Ya, kadang-kadang ada yang merasa kita terbiasa nggak langsung dari keran. Ada yang merasa kalau dari keran minumnya kayaknya rasanya nggak enak, ada bau-bau apa gitu ya. Nah, Anda silakan pakai pitcher ini, Anda pakai air ledeng langsung udah bisa diminum. Ya, dia akan menghasilkan air yang sangat enak, sangat ringan, dan Anda merasakan sangat fresh minum air ini. Ya, nah kalau kita Indonesia bagaimana? Indonesia supaya kita bisa meminimalkan resiko masuknya mikroplastik dan semua logam berat yang tidak boleh ada itu terhindar. Ya, saya ada sedikit cerita ya dari ipar saya. Berarti masih dalam keluarga sendiri ya. Jadi ini saya bisa cerita. Jadi saya punya ipar, ini iparnya dia ya. Jadi kami di Bangka. Jadi keluarga ini ada di Bangka. Bangka ya dari zaman dulu dari nenek saya ya. Dulu ya makanya saya bilang 60 tahun lalu biasa mereka masih masak air. Di kampung-kampung tertentu mereka juga tidak dari galon, mereka masih masak air. Air mereka dari sumur. Ya, dari sumur. Dari sumur ambil sendiri ada yang masih apa nih namanya? Menarik itu ya apa nih? Ambil air dari sumur dengan manual ya kemudian mereka masak dan mereka minum. Nah, teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang biasanya ya yang biasa nimba air benar Puji. Saya berusaha mencari kata nimba, lupa dengan istilah itu saking lama tidak menggunakan kosakata itu. Nah, mungkin teman-teman kalau Anda tinggal di kota yang selama ini bersih airnya, mungkin ada air gunung ya, mungkin Anda di dekat Batu Malang sana, ya mungkin Anda boleh dari air keran Anda atau air sumur Anda. Atau air sumur Anda yang selama ini mungkin air yang di dalam sumur Anda aman untuk diminum. Mungkin dari dulu dari zaman nenek Anda ini air sudah bisa diminum. Anda masak boleh diminum. Nah, berarti dari air itu Anda boleh saring langsung mungkin boleh ya. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah di satu kota di Bangka ya biasa kan orang bikin sumur. Nah, ipar airnya dari sumur itu mereka masak kemudian mereka minum. Ya. Nah, cikal bakal mulai sakitnya itu dari anaknya, kemudian ibunya kelihatan pucat,
nggak bisa makan, dibawa ke rumah sakit di Bangka, transfusi darah. Transfusi darah ini masuk berapa tabung, besok drop lagi teman-teman. Sehingga dia dari rumah sakit sana bilang, wah ini seperti gejala kok seperti leukemia, ya masuk air terus, ya, masuk darah terus, harus transfusi terus. Tapi kemudian kita menyadari mestinya tidak leukemia. Kenapa? Leukemia tidak mendadak dan tidak menular, betul nggak? Ini tiba-tiba 2 anak dan 1 ibu, ya, ini kena tiga-tiganya. Sampai krus sudah sampai kayak mayat hidup ibaratnya pucat dan benar-benar sudah sekarat dan sudah hampir lewat teman-teman. Nah, suaminya itu tidak tinggal di kota yang sama karena kerja di kota lain. Nah, suaminya satu-satu yang tidak terkena penyakit itu. Nah, akhirnya dibawalah ke Jakarta, dicek, hasilnya apa? Dokter mencurigai airnya. Kata dokter kalau seperti ini coba kita tes airnya. Kemudian diambillah air dari sumur tersebut, kemudian dibawa ke lab di Jakarta, dicek ternyata air itu mengandung terlalu banyak logam berat. Jadi tubuhnya keracunan logam berat, teman-teman. Nah, jadi kalau udah ketemu masalahnya, nah itu bisa diselesaikan, ya. Jadi teman-teman, kita nggak boleh terlalu banyak over logam berat yang ada di dalam minuman kita. Kita nggak pernah tahu karena nggak kelihatan dari mata dan kita nggak pernah tahu kandungannya apa, ya. Nah, jadi ini sangat bagus ya, kita bisa menyaringnya. Oke, nah ini kita bisa lihat. Nah, ini kalau kita menuju go green ya teman-teman ya. Karena kita mengurangi sampah-sampah plastik ya. Jadi ini otomatis akan mengurangi emisi CO2. Sangat bagus untuk alam kita ya. Kalau Anda pergi ke gunung, air gunung kan bagus ya. Nah, Anda boleh saring daripada Anda bawa bekal minum ya. Lebih baik Anda bawa ceret ini, Anda pergi ke alam bebas, Anda boleh ambil di air gunung, mungkin Anda bisa saringkan di pitcher ini, Anda boleh minum ya. Oke. Berikutnya, nah ini. Jadi ini slide ini kita lihat untuk kebutuhan beberapa negara. Kalau di keluarga ini setiap keluarga berbeda-beda ya. Ada keluarga yang senang beli botol air kemasan kecil. Nah, yang di luar negeri juga ya. Nah, kalau kita bisa mengurangi minum dari botol literan ya, maka kita akan sangat bisa menghemat biaya kita. Bagi negara-negara yang sudah bisa langsung dari keran, air kerannya Anda saringkan di sini akan menghasilkan air yang sangat enak, ya. Nah, ada testimoni ya Buria waktu membawakan materi ini di Success Academy Jumat kemarin, beliau sudah pakai produk ini selama 1 tahun dan beliau bilang sangat puas. Kenapa? Karena merasa air yang diminum ini beda sekali, segar dan ringan. Bisa merasakan fresh air ini sangat ringan di tubuh. Tanpa Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena memang dia sudah bisa membersihkan hal-hal mikroplastik atau logam berat yang sebenarnya tidak boleh ada, itu tidak ada. Benar-benar kesaring sehingga Anda minum air yang sangat bersih, air yang mengandung mineral yang seharusnya ada dalam tubuh Anda. Nah, itu yang Anda minum. Sehingga tubuh Anda sehat dengan air yang masuk ke dalam tubuh Anda. Ya, dan ini sangat praktis. Kenapa? Karena tidak ada biaya listrik, ya, tidak ada biaya instalasi, ya. Jadi kita bisa minum air yang bersih setiap hari. Berikutnya, nah ini tadi ada pertanyaan sekilas ya. Itu bahannya apa? Ini kontainernya tuh sangat aman, bahannya itu sangat aman. Itu PETG adalah bahan plastik yang sudah disetujui oleh FDA yang tidak bahaya bagi tubuh. Jadi ini adalah wadah yang sudah disetujui, yang sudah ada sertifikasi yang sangat tinggi bahwa ini aman untuk kita taruh air minum dan tidak akan melarutkan mikroplastik ke dalam tubuh kita, ya. Jadi sangat aman. Berikutnya. Nah, ini kalau kita mengurangi pemakaian minum di plastik ya, maka ini mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 99,61% per tahun. Jadi kita go green ya teman-teman ya. Berikutnya. Nah, ini perhitungan kalau kita setiap hari misalnya kita anak kos misalnya ya, sekarang kan banyak anak-anak kos. Anak kos yang perempuan dia nggak kuat gotong air galon. Dia belinya air yang 1,5 liter yang botol begini ya. Nah, mungkin dia sehari beli 2 botol, taruh di kamar kosnya ya. Itu yang dia minum karena bawa galon berat nih anak-anak yang perempuan ya. Nah, akhirnya dia belinya itu.
Bagi teman-teman yang punya anak kos, ya, anak Anda kos dan dia kalau minum dari air galon ataupun air mineral yang botolan, lebih baik Anda belikan ini ya, supaya apa? Supaya dia bisa menyaring airnya. Tujuannya udah beda ya. Kalau Anda negaranya Indonesia, kita bilang, apalagi kota besar, anak Anda kuliah di Jakarta. Mungkin di Tangerang sini, kan Tangerang sini banyak sekali kampus ya, di daerah BSD, Lipo dan sekitarnya. Nah, air kita tidak tahu bagaimana air tanah kita. Kenapa? Karena di sini banyak sekali rumah sakit di kita ya, di Lipo, BSD, Alam Sutra, semua ada rumah sakit besar. Limbah rumah sakit itu juga akan masuk ke dalam air tanah. Jadi kita juga tidak menyarankan minum dari air keran kita. Tetap mereka akhirnya beli eh, apa mikro apa beli minuman plastik ya. Nah, air plastik yang mereka beli ini supaya mereka bisa mendapatkan air yang bagus, mereka bisa saringkan lagi di filter ini. Sehingga anak Anda bisa lebih konsentrasi ya, lebih sehat, tidak gampang lelah. Tadi kalau kita lihat slide sebelumnya manfaat air untuk kita, nah kan supaya dia bisa konsentrasi, supaya dia tidak gampang lelah, supaya bisa mendehidrasi kulitnya dengan baik. Nah, ini akan sangat bermanfaat ya. Jadi kita butuh minum air yang bersih setiap hari, bukan hanya sekedar minum air setiap hari. Nah, air yang bersih ini bagaimana bersihnya kita nggak bisa lihat dengan mata, jadi kita akan bantu dengan alat ini. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, teman-teman, nanti produk yang kita beli di dalam ceretnya itu ada kok ceret, pitcher ya. Di dalam pitchernya itu ada filternya seperti ini filternya ya. Nah, filternya ini per 3 bulan kita ganti ya, per 3 bulan akan ganti. Nanti Bu Ida juga sudah pakai dan Bu Ida mungkin nanti bisa sharing sedikit bagaimana dia selama minum air dari pitcher ini dan juga kalau nggak salah di sini kan ada tandanya ya sudah supaya mengingatkan kita bahwa sudah 3 bulan sudah saatnya kita mengganti eh, saringan ini, filter ini ya. Filter ini tidak mahal teman-teman, sangat bagus dan sangat murah karena Atomi selalu menyajikan ke kita absolute quality, absolute price ya. Lihat berikutnya. Nah, kita bisa melihat dari saringan ini ada 2 saringan yang mampu menyaring hal-hal yang tidak boleh masuk di dalam air minum kita sehingga kita bisa minum dengan baik ya. Di sini Anda nanti bisa baca. Ini luar biasa, bagus sekali filternya dan ini harganya pun hanya 280.000 teman-teman untuk 3 bulan. Kalau Anda bagikan 280.000 bagikan 90 hari, berarti satu hari biayanya hanya 3.100 untuk kesehatan satu keluarga. Ya, filter kita luar biasa. Oke, coba lanjut Ida. Nah, kita lihat dari filter ini secanggih apa dia, ya, sehingga bisa membuat kita mendapatkan air minum yang bersih dan sehat untuk kita minum setiap hari. Nah, ternyata dia dapat menghapus 29 item zat berbahaya untuk tubuh kita. Keren sekali, ya. Nah, itu ada organik ini ada apa ini? Bahan organik ada 16 item. Ini kalau Anda besarkan itu bacanya pun susah karena kita nggak mengenal eh, tentang organik ini. Kita tidak mengenal organik itu sehingga bacanya pun susah. Tapi ternyata ada 16 item teman-teman yang nggak boleh ada masuk dalam tubuh kita ya. Yang di bawah kita bisa lihat ada mikroorganisme yang kita juga nggak pernah tahu itu ada nggak di air minum yang kita biasa minum ya. Ada 4 item. Kemudian ada lagi disinfeksi oleh produk ya. Jadi dari produk Anda segala galon dan botol yang selama ini kita pakai, ternyata dari botol itu melarutkan zat-zat yang tidak baik untuk kita. Ada 7 item. Kemudian ada zat pengaruh dari estetika dari produk ya. Dari misalnya kita besarkan ini coba besarin enggak ini apa ya? Ini ada residu dari klorin, kemudian dari deterjen, zat besi, aluminium ya.
Jadi Anda membersihkannya pakai deterjen segala macam itu masih ada residu di dalamnya, ya. Nah, itu bisa disaring, ya. Belahan ini kita kecil banget, dia bisa mampu menyaring semua itu sehingga terlepas, tidak ikut masuk kepada air yang tersaring di bawah. 29 item zat berbahaya mampu dia saring. Tanpa tanpa dia eh, tanpa dia bisa menguraikan atau menahan mineral yang seharusnya ada di air, yang harusnya tubuh kita minum, ya. Luar biasa. Inilah sehingga filter ini adalah filter yang bersertifikat di Korea dan internasional. Ya, jadi filter ini filter yang sangat luar biasa yang sudah mempunyai sertifikat. Bukan hanya di Korea tapi di internasional. Ini luar biasa, ya. Kita bisa bayangin dengan filter yang begitu canggih harganya hanya 280.000 untuk 3 bulan, satu hari 3.100, murah atau mahal? Nah, itu kita bisa pikir, ya. Nah, jadi Anda harus tahu sesuatu mahal dan murah, Anda harus tahu bagaimana kerjanya produk ini untuk kesehatan kita, ya. Dan di situ kita bisa menemukan jawabannya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ya, ini dia juga mampu menghilangkan 4 tipe bakteri. Nah, luar biasa sekali. Dan kita bisa lihat itu hasil labnya dikasih lihat 99,9%. Ya. Wah, ini keren sekali ya. Jadi sangat bagus dan sangat aman untuk kita pakai. Dan sebaiknya memang kita pakai supaya kita sehat. Sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang kita tanpa sadari kita tumpuk dalam tubuh kita untuk memicu munculnya beberapa penyakit yang sekarang ini marak di masyarakat kita. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini kalau kita yang mengurangi negara yang mengurangi pemakaian botol plastik yang langsung dari keran kita bisa langsung filter, maka ini tentu akan mengurangi emisi karbon dioksida, ya. Bagi teman-teman yang hidupnya mungkin di pegunungan, kalau Anda merasa aman dengan air gunung Anda atau air sumur Anda yang selama ini toh Anda masak, berarti yang air sumur Anda aman, ya, itu Anda juga boleh langsung pakai filter ini. Jadi tergantung kondisi air sumur kita, ya. Kalau di Jakarta janganlah, kota-kota besar jangan teman-teman, ya. Oke, berikutnya. Oke, kita menyelamatkan bumi kita ya, go green. Lanjut. Nah, bagaimana kita persiapan untuk memakai filter ini? Ya, kita cuci berulang-ulang dulu ya. Jadi pertama kita buka dan kita guyur air seperti biasa. Kita cuci, kita bilas ya. Kemudian tahap kedua, pitcher ini kita masukin airnya. Ya, airnya hampir penuh. Ya, masukin sampai si filter ini apa namanya? Tenggelam, ya. Nah, biarkan selama 20 menit. Ya, kemudian kita buang airnya, kemudian kita lakukan lagi, kita boleh lakukan sampai 3 kali, ya. Untuk bisa menyaring, membersihkan filter itu sendiri dan juga tempatnya, pitcher itu, ya. Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, ini ya, ini diajarkan. Nanti di PPT kita pasti ada, di slide kita di produk nanti pasti akan ada ini. Jadi Anda bisa pelajari, Anda bisa lihat, Anda bisa buang, Anda cuci, bilas sekian kali ya sampai 3 kali ya. Anda bisa baca nanti. Gampang sekali. Nanti Ida bisa sharing karena beliau sudah pakai produk ini. Saya rasa ini slide yang terakhir. Apakah masih ada lagi? Oh, oke, ini harganya ya teman-teman ya. Akan masuk ke Indonesia luar biasa, sangat murah. Karena ini 975, sebelumnya waktu kita beli dari Korea lebih mahal ya. Nah, PV-nya karena kenapa ya? Ada ongkir lah ya, lebih mahal ongkirnya. 28.000 PV dan juga filternya 280.000 dengan PV 7.200 dan filter ini bisa buat 3 bulan. Anda tinggal bagikan 280.000 dibagikan 60 hari. Jadi satu hari sekitar 3.100 rupiah saja supaya tubuh kita aman. Nah, menurut Anda gimana? Apakah ini bagus? Atau ada pertanyaan silakan atau bisa sharing dulu dari Ida yang sudah minum air dari pitcher ini. Silakan Ida. Oke, terima kasih Ika. Luar biasa ya. Teman-teman,
Mohon maaf, saya kebetulan pitchernya dua-duanya lagi dipinjem oleh member ya, atau Mian ya, dan sehingga saya tidak bisa menunjukkan ya. Saya punya dua pitcher. Yang pertama saya beli itu, kemudian kami tinggal beberapa waktu lupa masih ada isinya, kemudian lupa memutar itu ya, apa namanya, di atas tutup itu ada lingkaran untuk kita putar sebagai tanda bahwa kita sudah menggunakan apa, saringan ini, pitcher ini sudah berapa lama begitu ya. Nah, akhirnya ketika kami mengisi lagi ya, nggak tahunya teman-teman ternyata itu eh, terjadi putih-putih ya di sekitar lingkaran ya, seperti ini misalnya nih ya, seperti ini misalnya ya, di lingkar di pitcher itu, selingkaran di mana air itu ada di situ itu seperti putih-putih kapur ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika pitcher itu, oh ya itu ini ya seperti itu ya. Nah, ke atas naik sedikit, Lin. Naik, naik. Nah, nah, ketika kita di saringan nih, bagian pitcher ini, di saringan ini, kita airnya itu, pitcher ini saringannya tidak diganti, ya, ternyata dia mampu meninggalkan bekas putih-putih seperti kapur. Artinya bahwa air yang menurut mata kita ini kelihatan bening, ya, itu benar-benar ada kapurnya, ya, benar-benar ada limbah, entah itu kapur, entah itu apa, kita nggak tahu ya. Yang pasti itu ada bekas putih-putih. Nah, kemudian itu sulit untuk dicuci karena memang itu kami tinggal lama, cukup lama begitu ya. Nah, kemudian saya beli lagi ya teman-teman, saya beli lagi, kembali lagi, Ida ini teledor, lupa lagi muter ya. Jadi saya lupa ini udah berapa bulan begitu ya pemakaiannya. Nah, jadi intinya begini teman-teman, ketika kita memakai pitcher ini yang harus kita perhatikan adalah waktu penggunaan ya, waktu penggunaan. Karena apa? Karena betul-betul air kita, saya pun tidak memakai langsung dari keran loh itu. Coba kalau pakai keran, ternyata air galon ya yang kita beli itu pun belum sepenuhnya bersih ya teman-teman. Dan saya sudah mencoba memakai pitcher saya yang lama ya, saya sudah mencoba, ternyata pitcher kita ketika saya coba hampir ya, maksudnya hampir saya harus mengganti filter itu, akhirnya saya korbankan karena kekepoan saya. Apakah betul dia mampu menyaring lumpur ya, lumpur ya. Nah, ternyata betul teman-teman, saya memakai apa? Kopi. Saya tidak memakai lumpur tetapi memakai kopi ya, kopi maaf yang N ya, seperti itu. Ternyata airnya bisa lebih jernih dan sangat jernih ya, sangat jernih. Saya mencoba seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau memang teman-teman tidak yakin dengan bagusnya pitcher ini ya, saya ajak teman-teman cobalah. Hanya itu saja. Ya, satu kata cobalah. Ini bagus banget. Dan airnya benar-benar seger. Berbeda sekali ya. Ketika kita minum apa itu air galon begitu saja, itu rasa dari air galon ini tidak sesegar ketika kita minum air galon yang sudah kita filter, sudah kita saring melalui pitcher ini. Jadi saya rasa betul ya, betul bahwa plastik itu ya sangat pengaruh sekali untuk apa itu namanya, kualitas dari air yang kita minum. Sekalipun itu bukan langsung dari keran, itu plastik itu bisa mengkontaminasi ya, apalagi teman-teman lihat ya, pengiriman produk air mineral, mereka memakai apa sih, truk yang terbuka ya, kena panas, mungkin kena hujan lah ya kan. Nah, kemudian apa? Kemudian itu saya yakin, saya percaya plastik itu memuai lah ya, kemudian terjadi reaksi kimia apalah seperti itu. Nah, teman-teman harus yakinkan bahwa apa yang teman-teman minum adalah produk air yang sudah benar-benar terbaik ya untuk kita semuanya, karena tubuh kita semuanya air. Nah, jangan sampai ada limbah yang masuk ke dalam tubuh kita.
Mungkin itu saja dari saya. Eh, Rini, saya kembalikan ke Rini. Siap, terima kasih Ibu Ika Maria Francisca, luar biasa ya penjelasannya ya. Eh, terus terang saya sendiri juga pakai produk ini, cuman sebentar saya matikan dulu ininya. Jadi ini penampakannya ini yang kecil ya, ini yang M ya. Harusnya yang dijual di Indonesia yang L ya, 900 harga 900. Dulu kita PO Korea aja udah 1 juta lebih terus terang. Nah, ini bentuknya seperti ini bukan kaca, tapi emang bening. Ya, tadi bahannya udah dijelaskan sama Bu Ika. Nah, ini ada bagiannya itu seperti ini. Nah, ini eh, filternya ya. Ini harus copot gini aja. Nah, ini waktunya ganti sih. Nunggu waktu Indonesia masuk nanti saya ganti filternya ya. Jadi memang kemarin tuh yang saya bawa ke center kan, saya bawa ke center terus teman-teman yang di center lihat loh, ternyata di atas nih kalau misalnya disaring airnya, misalnya ada kotoran atau apa itu berasa kelihatannya di atas tuh kotor teman-teman. Jadi memang waktu turun ke bawah itu dia perlahan-lahan memang nggak sur langsung langsung cepet gitu nggak ya. Jadi memang untuk cara pemakaiannya besok setelah di apa ditampung sudah sampai penuh mungkin bisa misalnya dituang ke pitcher yang lain maksudnya yang tempat kita nyimpan air supaya apa kita bisa ngisi lagi. Jadi kalau minum di rumah 2 liter yang L mungkin yang tadi berapa Wika 2 liter ya. Kalau ini kan nggak sampai 2 liter. 2 liter. 2 liter, teman-teman. Ini cepet banget habisnya. Jadi istilahnya saya minum sama suami aja cuman 2 kali tegak udah habis gitu loh lah. Jadinya memang kalau misalnya memang nanti beli pun misalnya di rumah peminum air semua, sebaiknya emang sudah selesai disaring, dituang, nyaring lagi, nyaring lagi. Jadi istilahnya setiap orang yang ngambil waktunya nyaring Iya. gitu. Jadi ini Siapapun yang ambil air, tuang lagi, penuhin lagi. ini memang keren banget di atasnya ini ada waktunya ya, jadi bisa diputar lah itu. Bisa diputar misalnya kita ganti filter bulan 11 atau bulan 12 gitu lah. Jadi nanti ingat 3 bulannya di bulan apa. Itu nanti seperti yang disampaikan Bu Ida ini ada puterannya ya, kelihatan nggak? Itu. Nah, ini emang keren banget dan terus terang memang rasanya beda banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah ngerasain air-air yang misalnya terus terang kita peminum galon. Jadi saya itu peminum air galon dan memang eh, seminggu itu bisa 6 galon seminggu. Nah, jadi pada waktu saya membeli pitcher ini, buat apa sih sebenarnya? Karena saya tuh pernah kecentok sama air minum yang kayaknya sudah terkontaminasi, panas kah apa. Jadi rasanya itu yang nggak enak banget. Jadi kan air galon tuh ya itu tadi seperti disampaikan Bu Ida, di pabriknya seperti apa, sampai ke uh, mobil yang mengangkut seperti apa, kena panas, kena apa, dan lain-lain kita nggak pernah tahu kan. Nah, akhirnya pada waktu punya pitcher ini, setiap kali dari galon saya saring. Rasanya itu benar-benar yang seger, seger banget. Mungkin kalau buat tubuh, kita belum tahu lah ya istilahnya, karena itu jangka panjang kan. Kalau misalnya kita minum air yang sehat itu kan jangka panjang. Tetapi kalau kita minum rasanya aja itu udah berbeda banget dengan air galon yang biasa. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman seperti Bu Ida tadi, kalau pengen tahu ya cobalah beli, mencoba membeli supaya tahu bedanya kemana. Tapi kalau misalnya tanya Kak, dirasakan, oh sekarang langsung ada khasiatnya nggak? Ya mungkin nggak. Tapi kan itu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan untuk kesehatan Anda itu sangat terbantu banget karena mikroplastik terus terang sangat berbahaya sekali dan itu memang ada di air yang kita minum. Itu terus terang yang bahaya banget. Jadi ini emang sangat bagus sekali. Picture ini sangat menurut saya luar biasa sih bentuknya, terus desainnya, ada waktu pengaturnya, filternya itu udah lengkap banget. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing yang udah pakai produknya, silahkan. Tadi udah dijawab ya, kelihatan bening picture-nya dari apa, bukan kaca ya.
Apakah filternya berapa lama udah dijelasin, bahannya dari apa sudah dijelasin. Ya Niati di Bangka sama seperti daerah saya masih menggunakan air sumur, menggunakan gerekan nimba air. Bisa menggunakan mesin pompa, bisa dibilang juga manual penggunaan alatnya. Apa boleh langsung air keran? Kalau air keran Jakarta, kota-kota besar, kalau mungkin daerah Batu ya, kalau Malang Batu masih pegunungan, airnya masih yang air sumur yang bening banget, masih mungkin boleh kali ya. Tapi tetap nggak bisa kalau kita tetap harus digodok dulu ya, dimasak dulu ya airnya ya, baru dimasukkan ke sini. Tapi nggak boleh panas-panas ya ini ya. Ingat ya, kalau misalnya habis godok langsung air panas dimasukkan nggak boleh. Jadi memang harus dingin dulu. Setelah digodok dingin baru dituangkan. Setelah diisi apa bisa langsung diminum lah. Setelah diisi Bu Weni, nanti dia ngisi, setelah kita masukkan ke sini, dia kan dari sini turun ke bawah nih pelan-pelan melewati filternya. Dia pelan-pelan begitu udah masuk semua airnya, yang di atas nih udah nggak kelihatan Backgroundnya Rin. ya backgroundnya bentar. Nah, kalau yang di atas air di atas ini kan kita masukkan air di atas ini turun ke bawah pelan-pelan kan. Nah, kalau air yang di atas ini udah habis, kita bisa langsung minum, bisa langsung tuang. Tapi kalau misalnya ada airnya di sini kita tuang dia tumpah-tumpah. Jadi lebih baik begitu kita masukkan air dari atas pelan-pelan sampai dia selesai baru bisa dituang gitu. Jadi masa berlaku Di PPT-nya juga dijelaskan teman-teman ya, kalau air atasnya belum turun semua, jangan kita tuang karena nanti air yang sudah tersaring dan belum tersaring akan kecampur. ya, Ya, jadi betul. tunggu dia turun semua. Saya pernah nyoba itu. Nggak baca jadinya. Diisi terus pengen ndang minum gitu langsung keluar semua airnya kecampur. Ya, jadi masa berlaku filter berdasarkan waktu 3 bulan ya, bukan banyaknya air yang dikonsumsi. Sebenarnya 3 bulan tuh eh, kayak maksimal harus ganti Bu. Kalau air di galonnya itu kotor sekali dan tadi kelihatan filternya sudah berubah, berubah ya tadi ada di slide-nya ya Ci ya. Itu lebih baik emang diganti, tergantung sekotor apa air air di yang Anda pakai sih. Sebenarnya kayak mirip sama showernya Atomi itu ya. Kalau misalnya air di rumah kita itu kotor sekali, itu filternya cepet banget hitam gitu loh yang di dalam. Jadi sebenarnya mungkin ya sama karena dia menfilter kotoran-kotoran tuh kalau bisa ya dilihat aja filternya udah ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya sudah ada perubahan ya sebelum 3 bulan ya sebaiknya diganti aja. Apakah pitcher perlu dicuci sesekali? Perlu nggak, Mak? Ya harus dicuci ya. Jangan males ya, nanti jadi Hmm, berputih-putih gitu ya. ya harus cuci. Ya, ya sudah kira-kira pertanyaannya ada yang mau ditanyakan. Lah, sebenarnya produk yang lain yang akan launching itu selain pitcher dan filternya itu akan ada pasta gigi untuk kulit sensitif. Nah, Maida pernah coba? Ika pernah coba pasta gigi odol sensitif? Nah, pernah, cuma pernahnya itu bukan karena sengaja pengen beli, tapi karena salah beli aja. Mau beli yang buat anak, kebelinya itu. Tapi karena gigi udah nggak bermasalah, selama ini sudah pakai yang pasta gigi kita yang biasa dan sudah nggak ngilu, nggak ada sensitif lagi. Jadi waktu pakai itu jadi nggak ngerti eh, apa bedanya di mana. Ya, Ya, manfaat. jadi kalau bagi teman-teman yang memang sangat sensitif, merasa perlu yang khusus sensitif, nah teman-teman bisa beli yang itu dan bisa merasakan manfaatnya. Atau bagi yang dari awal belum pernah pakai pasta gigi atau mie yang sekarang ada yang propolis, gigi Anda sensitif, Anda pakai itu, nah mungkin Anda bisa merasakan. Nah, bagi kita yang ternyata pakai yang propolis sudah aman, nggak sensitif lagi, jadi waktu pakai itu biasa-biasa aja, nggak ngerti eh, apalagi begitu. Dan memang kalau dari segi rasa eh, beda ya sama yang propolis dan dia kurang berbusa sih, kurang berbusa untuk yang jenis sensitif ini ya. Jadi Ya. kalau teman-teman tanya ada busanya nggak sebanyak kalau yang propolis. Lalu yang sampo protein fungsinya buat apa? Jadi memang lebih untuk rambut-rambut rusak yang batang rambut sering dicatok, sering
dicat sampai kering, ujung-ujungnya putus-putus. Lah biasanya itu kan membutuhkan protein ya. Nah itu sampo yang lebih untuk ke rambut-rambut rusak, ke memberikan protein untuk batang rambut. Jadi memang nanti yang akan keluar itu yang samponya dulu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa saya habis smoothing lah, habis keriting lah, habis cat rambut lah, sampai rambut kering kayak sapuduk kalau orang Jawa ngomongnya jebruk. Nah, itu boleh dicoba sampo proteinnya, itu sangat bagus sekali juga. Eh, tapi buat saya pribadi karena nggak serusak itu, saya pakai sampo herbal atau yang absolut aja udah aman. Tapi buat orang-orang ada ya saya lihat tuh kulit rambutnya itu sampai yang udah bercabang, sampai yang udah kaku banget karena kena cat rambut atau proses-proses pemanasan dari rambutnya itu cocok banget dengan sampo protein. Kita nggak menjelaskan lengkap. Eh, kalau cuci apakah bisa digosok pakai sabun? Bisa, Bu. Aman kok. Kapan hari saya pakai sponnya Atomy sampai pakai dish deterjennya Atomy itu aman, aman. Dalamnya saya pakai yang apa? Scrubber yang spon ya. Itu bisa, bisa. Tuh. Saya enggak pakai yang kawat sih. Ini bagus banget. Ya. Kira-kira masih ada pertanyaan atau mau bertanya atau mau sharing yang sudah pakai? Silahkan. Semoga nanti launching. Launchingnya tanggal berapa sih? Belum belum ada tanggalnya ya. November Belum. aja gitu ya. Ya. Nah, semoga nanti pas launching teman-teman udah sebelum launching ini sudah bisa menyampaikan apa sih kelebihannya dari water pitcher ini atau sampo protein atau juga eh, apa toothpaste yang untuk kulit gigi sensitif lah itu bisa segera menyampaikan ke member-member partnernya supaya waktu launching mereka sudah siap untuk membeli. Tuh. Sudah ada yang mau sharing? Kalau nggak ada kita tutup lah senangnya. Dasar. Ada yang mau tanya kah? Bapak Ibu, sama-sama Bu Rosalina. Putaran itu fungsinya untuk apa ya? Untuk kita tahu kapan misalnya ganti filternya, Bu Milka. Jadi misalnya bulan ini saya ganti misalnya bulan 11 gitu ya. Saya taruh ke bulan 11. Nah, 3 bulannya dia itu di bulan 11, 12, 1, 2. Dia langsung tahu. 3 bulannya dia di bulan 1 dia langsung pindah, Mak. Sampai 3 bulan nih. Gitu. Untuk ngatur waktu kita kapan ganti filter dan kapan harus ganti lagi 3 bulannya. Tuh. Gitu ya, Bu Ida. Mak, Ya, benok coba lu. Pak. Kalau Ya, minum suplemen boleh pakai air pitcher, boleh banget. Boleh banget. Justru minum apa Justru aja itu. boleh. Masak pun justru lebih bagus lagi pakai itu ya. Kalau Anda masak sop atau apa. Pokoknya itu air yang dihasilkan air pitcher itu adalah air yang sangat sehat untuk tubuh kita, teman-teman. Ya, jangan ragu-ragu. Nanti kita beradu ya, rebutan kita. Berapa orang di sini? Berarti kita nggak beradu dengan 185 orang nih nanti rebutannya. sebenarnya fungsinya lebih bukan ke rambut rontoknya. Jadi memang lebih ke perbaikan akar rambut karena memang protein ini dibutuhkan batang rambut untuk rambut-rambut yang memang sudah rusak sih. Istilahnya protein di batang rambutnya udah habis sehingga terjadilah rambut-rambut yang itu tadi yang kasar, kaku banget, yang rusak, bercabang. Lah itu lebih fungsinya lebih ke situ Bu Yeniati. Jadi kalau untuk menghilangkan uban, rambut putih, rambut rontok, saya sih lebih sarankan herbal atau yang absolut karena memang tuh fungsinya lebih ke penguatan akar rambut. Nah, itu untuk samponya. Oh, kita yang muter Bu, tidak muter dewek, Bu Milka. Jadi kita harus muter. Ya, jadi waktu kita ganti filter kita yang muter, dia tidak otomatis. Dalam waktu 3 bulan lah itu tadi saya sampaikan Pak Nanang. Jadi kalau misalnya memang sering banget dipakai dan air memang kadar kualitasnya airnya eh, kotor, dia akan lebih cepat berubah karena sebenarnya aslinya dia hitam banget.
ini filternya ya. Jadi begitu dia sudah agak berubah warna, memang Anda udah yakin kayaknya ini udah waktunya ganti, sebelum 3 bulan ya ganti aja gitu. Ya, dasar perhitungannya kok waktu ya. Ya, jadi memang sebenarnya 3 bulan itu waktu maksimal untuk mengganti sih Pak. Kalau Anda sering pakainya, oh tidak Pak, Bu Heniwati, berarti rebusan air yang dari stainless itu berarti mengandung leban yang berbahaya. Iya, Bu. Alat masak untuk menggodok itu sebenarnya masuk ke air kita. Sebenarnya sama seperti alat masak kita juga. Kalau kita pakai menggunakan bahan aluminium, itu terus terang logamnya itu masuk ke masakan kita. Ya, dia akan melunturkan logam berat, Bu. Mm-mm. Betul. Nah, ini setelah air digodok itu dimasukkan ke sini, logam beratnya akan disaring. Sehingga air yang diminum, terus terang kalau air godokan kita minum rasanya eh, ya ada rasanya ya, beda ya. Nah, pada waktu udah dimasukkan ke Aluminium. sini itu bisa seger banget. Rasa airnya tuh kayak air yang di iklan-iklan yang berasa minum di air pegunungan itu loh. Itu kayak gitu. Nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata, jadinya ngiklan. Nggak ikut yang di iklan-iklan sana. Maksud saya itu rasanya bener-bener tuh beda banget gitu loh, Bapak Ibu ya. Karena nggak nyoba, jadi besok segera nyoba, gitu. Nyoba beli pitchernya maksudnya. Karena memang rasanya berbeda banget dengan air galon atau air rebusan gitu. Lah, kalau misalnya jadi air kemasan juga boleh-boleh, Bu. Terus ngiming-ngiming iya Bu Juliana, Bu Lia. Ini tidak ditancapkan ke listrik, jadi nggak ada listriknya, Bu. Ini tanpa listrik. Berbeda dengan water purifier mungkin yang kayak ada alatnya, terus pakai listrik, dari air keran bisa keluarin beda. Bukan, itu bukan seperti itu. Ini yang pitcher, yang kita harus ngisi airnya. Itu beneran. Nah, terus saya pernah nyoba itu ya, saya kan biasa minum eh, kreatin ya, saya biasa minum kreatin. Saya pakai air galon biasa sama pakai airnya ini saya campur di botol saya. Itu rasa kreatinnya berbeda pada waktu saya pakai air ini. Itu beneran loh. Tapi kalau kopi saya belum pernah nyoba. Jadi kalau misalnya besok mau nyoba kopi, rasanya mau lebih beda apa enggak ya silakan dicoba. Kalau saya sih nggak pernah. Saya pernah nyobanya karena kreatin sendiri punya saya itu kan ada rasa anggurnya gitu. Pada waktu saya pakai airnya ini sama pakai air yang galon biasa, itu rasanya beda. Dari segi rasa itu bisa taste-nya itu beda memang karena airnya memang mungkin lebih lebih bagus sih. Lah ini kalau misalnya mau minum air hangat caranya gimana? Nah, piye, Bu Ika, kalau airnya Wah, udah tapi dia ditarik, tetap harus dipanaskan, dimasak kalau nggak mau. Ya, difilter dulu baru dipanaskan. Ya. lah, ya cari alat rebusnya itu bahannya yang lebih sehat, Bu. Ya, misalnya mau masak airnya pakai Medicook gitu ya boleh sih, meskipun Medicook sekarang nggak ada gitu ya. Itu kan lebih aman daripada kita pakai yang yang aluminium, stainless kayak gitu. Ya itu jawabannya. Tadi kan ada lagi kan mengandung logam berat lagi. Nah itu berarti dengan medico kita. Lah, bahan baku pitcher tadi Pak Dharma kelewatan mungkin Bu Ika, bahan baku pitcher kan. Ada di slide itu bisa ditampilkan. Ya, Itu bahannya juga slide sudah itu nanti, bersertifikat. slide itu kan nanti sudah dibagikan ya sama kantor ya, ke leader masing-masing ya, nanti bisa di-share ya. Beda, yang ini mungkin yang sama kantor mungkin ada juga ya. Ini yang saya pakai yang PPT dari Bu Ria yang dibawain di Success Academy kemarin Jumat. Cik, kemarin sempat dibahas Bu Ria pH-nya berapa yang Pak Nanang nanya? pH airnya itu loh. Enggak sebut loh ya. Kayaknya enggak belum. Kita carikan info ya Pak ya untuk airnya pH-nya berapa, terus kadar cek airnya juga kemarin saya sudah sempat cek dan eh, apa sih cek kadar air itu biasanya selain pH ada TD apanya ya. Nah itu eh, di kadar yang aman, sangat aman sekali. Kalau dari plastik, tapi saya pakai spons nggak tergores-gores itu Pak. Jangan pakai yang ini ya, jangan pakai yang kawat ya mungkin ya.
Nah, nanti PR Bu Ika tanyakan ke Bu Ria, pH-nya berapa? Oh, pH-nya 9. Bu Mariam sudah menjawab, pH-nya 9. Sudah tahu Bu Mariam dari Bu Ria mungkin ya, atau dari siapa? Atau dari sponsor Koreanya. Ya udah. Oke, mungkin kalau hasilnya basah mantap nih. Ya Pak, ya, nanti biar diinfo juga, kita cari info juga hasil airnya seperti apa. Oke, mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita tutup aja ya teman-teman. Nanti rekamannya kami bagikan di leader masing-masing ya di YouTube-nya, YouTube Padara. Terima kasih. Yuk, sebentar. Buka mic-nya, sudah bisa dibuka mic-nya. Kita bacakan mutu perusahaan kita. Yuk, mari. Tangan kanannya siap semuanya. 3, 2, 1. Menghargai Menghargai semangat, menciptakan visi, melayani dengan kerendahan hati. Ayo pinter. Terima kasih Terima kasih. teman-teman.